Shalom, selamat pagi semuanya. Ada damai sukacita? Amin, haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh kumpul untuk beribadah pada hari Minggu ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan terkasih. Oleh sebab itu saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Saya memberikan jemaat boleh bersaat teduh. Tuhan, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap rindu kami Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama ini dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku.
Sembah di dalam nama Yesus. Bila kiranya Tuhan lagu ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Ku berikan setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, waktu kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, Tuhan yang boleh memberkati jemaat-jemaat yang belum hadir, jemaat-jemaat yang mendengarkan juga di online. Tuhan yang turut bekerja Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk boleh memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu di surga Tuhan. Terpujilah Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya membuka ruang saksian, kita mau memuji Tuhan dengan katakan bertemu dalam kasih-Nya dan berkumpul di dalam anugerah-Nya. Karena kamu adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saya membuka ruang saksian.
tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tiada pernah kuragukan, walau 1000 rebah di dalam keadaan kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Hadapi badai, lewati gelombang.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini merupakan iman dan komitmen kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan, bahwa kami tidak akan goyang sekalipun saat kami menghadapi badai persoalan dan masalah yang ada di sekitar kami. Karena kami yakin percaya bahwa Allah itu selalu beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan pakai kami dengan kuasa darah-Mu, khusus hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan dan meneguhkan dan membangun iman kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan daripada mulut hamba-Mu. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, dan melaluinya Tuhan dipermuliakan. Kami tidak izinkan iblis untuk mengambil, merebut kebahagiaan itu dari kehidupan kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini dan keluar dari hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, ada wajah baru, nanti memperkenalkan diri, boleh bersekutu bersama dengan kami, dan puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah mengakhiri bulan 9 September ini dalam anugerah Tuhan. Nah, kita sekali lagi saya mau mengundang kita untuk berdiri. Kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di rumahnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Mari saya rindu untuk mengingatkan kita kembali untuk tema minggu-minggu yang sudah kita lalui. Ya, minggu pertama kita membicarakan atau kita diskusikan tentang apa? Jangan takut dan bimbang. Minggu yang kedua, orang Kristen yang kuat. Minggu kemarin, orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana, orang yang Kristen yang bagaimana? Mawas diri. Kedua, bisa memanage waktu dengan baik. Yang ketiga, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, hari ini, siapakah yang boleh masuk ke atas gunung Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dari pembacaan firman Tuhan ini, yang menjadi perenungan kita adalah orang Kristen yang kudus. Siapakah orang Kristen yang kudus tersebut? Firman Tuhan ini sangat penting dan harus kita tanamkan dalam hidup kita, supaya kita di sini dikatakan bisa naik ke atas gunung Tuhan dan juga bisa berdiri di tempatnya yang kudus. Mengapa kita harus kudus? Dari bagian firman Tuhan ini kita baca Mazmur tadi ayat 24, 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua,
1 Petrus 1 ayat ke-15 dan ayat ke-16. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Itulah mengapa kita harus kudus. Karena orang yang kudus bisa berdiri dan juga masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Mengapa kita harus menjadi kudus? Karena Dia yang kudus telah memanggil kamu. Karena Dia yang kudus itu memanggil kamu, karena itu Dia memanggil kita untuk menjadi kudus. Makanya jelas dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita bisa bergaul, di mana kita bersekutu, itu akan mempengaruhi iman kita. Sharing dengan Abang Nando, ya, katanya, Pak, saya ditelepon oleh saksi Yahova. Ya, dulu kalau memang mereka rajin untuk berkunjung karena pandemi, ada strateginya menelpon melalui WA cerita-cerita. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya ladanin, oh hebat juga kamunya, iya. Tapi dia katakan ada hamba Tuhan yang bilang, kalau dia telepon ataupun berkunjung, usir saja. Itu ada yang bilang begitu. Dan juga ada yang bilang, ladanin dia kesempatan untuk menyampaikan Injil. Nah, saudara yang mana? Saya bilang sama Bang Nando, tergantung. Kalau imannya kuat, dia harus menyampaikan Injil. Kalau tidak, dia akan terbawa arus. Ya. Kalau umpamanya pelurunya tidak mampan, lebih baik usir saja. Ya. Seperti Yusuf kan, istri Potifar kena cantik, karena dia tidak bisa menguasai diri, lebih baik lari. Yang walaupun jubah ditinggal, lari saja. Daripada dia duduk, ya bisa terjadi sesuatu, kemungkinan. Makanya cara strategi melawan iblis, ya kita usir. Kalau boleh kita juga pergi, ya gitu ya, untuk meninggalkan dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi yang dilakukan banyak. Kita bisa menilai diri kita, mampu enggak kita untuk menceritakan hal itu kepada mereka. Daripada kita terpapar virus, ya, daripada kita kena terbawa, mendingan pergi aja. Tapi kalau kita punya kekuatan, kemampuan untuk meluruskannya, kesempatan yang baik, ya kita sampaikan. Nah, inilah Injil, kita ceritakan. Oleh karena itu, ini hal yang sangat penting. Dia yang memanggil kita itu kudus. Oleh karena itu dia memanggil kita supaya kita menjadi kudus. Iblis dia tidak mau sendiri di neraka, makanya dia memanggil orang-orang untuk masuk neraka. Tawarannya, rayuannya sangat meyakinkan. Tetapi setelah kita sudah masuk di dalamnya, dia tidak mau tahu. Kita minta pertanggungjawabnya, bodoh amat, ngapain kamu juga yang mau kok, kan begitu. Yang kedua adalah kuduslah kamu sebab Tuhan kita adalah kudus. Ya, ini yang sangat menarik bagi kita sebagai orang Kristen. Makanya tidak ada alasannya untuk kita tidak menjadi kudus. Karena kita menyembah kepada Allah yang kudus. Karena kita mengikuti Allah yang kudus. Jikalau kita mengikrarkan, kita mengatakan kita sebagai orang Kristen, hal ini identik dengan orang Kristen, yaitu hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah, melalui pembacaan kita dari Mazmur 24, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ada kriteria orang-orang yang kudus. Yang pertama kita baca yang saya garis bawahi. Siapakah mereka? 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya. Nah, saya lihat semuanya sudah masuk di sini tadi bersih tangannya. Kalau enggak nanti saya pergi cuci tangan lagi. Ya, siapa yang enggak cuci tangan? Lebih baik cuci tangan dulu. Udah saya ganggu ya. Bersih tangan. Nah, kalau kita lihat ini ada mencilak tangannya. Artinya bersih tangannya. Ini adalah hal yang nampak yang kita bisa lihat. Ya, kalau orang bersih tangannya kita juga senang lihat, makanya perempuan senang dia merawat tangannya. Kadang-kadang karena senang merawat tangannya tidak mau pegang sesuatu.
Iya. Kalau pegang cabai ya bisa begini, kau gimana ya? Kena kukunya sayang nanti. Tapi bukan itu dimaksudkan. Artinya bersih tangannya. Kalau bersih tangan mulus ya kita senang melihatnya. Nah, di sini dikatakan orang yang bersih tangannya. Apa yang saudara pahami tentang bersih? Bersih. Artinya kalau bersih itu dia kinclong ya. Apa ya? Kondisinya rapi. Enak dilihat. Ini adalah kriteria yang seharusnya menjadi bagian daripada orang-orang Kristen. Kalau bersih tangan ini bisa kita mengaplikasikannya tentang bersih seluruh tubuhnya. Artinya seluruh segala sesuatu yang dia kerjakan, itu kita bisa melihat dari bagaimana tangannya bersih atau tidak. Kalau tangannya tidak bersih, dia mencuci, nanti dia pegang yang lain, nanti akan merambat-merambat. Makanya dia pakai yang bersih. Ada seorang yang iseng-iseng sih, tapi saya pikir benar juga. Ibu-ibu. Kenapa dia selalu memakai sarung kalau dia masak gitu ya, sarung ikat. Ya untuk supaya lebih enak. Kalau enggak nanti inti resep juga untuk ibu-ibu ya. Supaya tidak pakai celemek lap nanti ya, cuci tangan setelah itu lap pakai sarung. Enggak pakai lap-lap tangan lagi kan enak. Kotor ada minyak lap lagi. Apalagi semelap kalau pegang pegangan lagi. Itu katanya. Tapi dia menjaga kebersihan, nanti sarungnya bisa dilap. Kalau enggak nanti ya belepetan kemana-mana. Ya kalau bisa dipraktekkan juga mungkin ya. Ya, orang yang bersih tangannya ini telah menyatakan bahwa orangnya punya integritas dalam hidupnya. Kalau kita baca integritas ini artinya apa yang diungkap oleh mulutnya, hal itu juga yang dikerjakannya. Artinya kalau dia punya integritas, tentu dia akan punya pengaruh. Tidak sedikit orang tua yang sulit untuk mengarahkan anaknya karena tidak punya integritas. Anaknya melihat bahwa kita sebagai orang tua tidak mempraktekkan apa yang sedang kita bicarakan. Ya, kalau kita katakan anak Tuhan itu harus rajin beribadah. Baru kita sebagai orang tua tidak mencerminkan hidup yang beribadah. Orang Kristen itu harus bersih mulutnya, tidak boleh bicara kotor. Tapi kalau anak kita bisa bicara kotor, kemungkinan diambil dari rumah ataupun dari lingkungannya. Kadang-kadang anak kecil kita juga ngomong hal yang sama, kita juga kaget, loh kok bisa, dari mana dapatnya? Harus punya integritas dalam kehidupan kita. Karena kita orang Kristen ini identik dengan hidup kekudusan. Jangan sampai kehidupan kita itu menjadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, kok itu cara hidupnya berbeda. Yang saya tahu, Tuhan yang sembah adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang kudus. Dengan cara kita berperilaku, dengan cara kita bertutur kata, dengan cara kita bersikap, dengan cara kita berpakaian. Orang akan tahu kita memang orang yang baik. Siapa yang senang lihat orang yang rapi? Semua kita akan senang. Siapa senang melihat orang yang bersih? Semua kita akan senang. Oleh karena itu, orang yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan, yang bisa berdiri di tempat kudusnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Kadang-kadang bersih tangan, tapi hatinya tidak. Tapi jauh lebih baik adalah bersih tangan dan bersih hatinya. Dan sangat baik lagi, orang katakan itu akan memancarkan
apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, kita harus bersih tangan kita dengan cara kita mempertahankan integritas kita. Menyatunya perkataan dengan perbuatan. Supaya kita tidak ada beban untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Waktu Yesus ada di dunia, banyak orang mencari celah, mencari sesuatu untuk menjerumus. Tetapi dia memang bersih dan dia menyatakan bahwa dia tetap kudus. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa berdiri di tempat kudusnya Allah dan juga naik ke tempat gunungnya Tuhan, kita harus menjadi orang yang bersih tangan. Yang kedua, apa kriterianya? Yang saya garis bawahi, 1, 2, 3. Murni hatinya. Beda-beda tipis. Bersih tangannya dan murni hatinya. Arti kata murni sini adalah, apa kata murni yang saudara pahami? Tidak ada campuran. Dia suci, tulus, sejati. Dan kalau susu murni kan tidak ada campuran kan. Artinya dia susu yang memang murni. Artinya bensinnya murni. Kalau dia sudah ada tercampur dengan oli, ya kita masukkan ke motor, berarti asapnya lah, berasap. Berarti kalau sudah berasap berarti ada campuran. Artinya di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murni di sini adalah tidak bercampur dengan hal-hal ataupun unsur-unsur lain. Saya menggambarkannya tentang hati yang lagi putih dan bersih. Kalau hatinya bersih, dia bisa mengangkatnya bahwa tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk dia menyampaikan sesuatu kebenaran. Kenapa? Hati bersih. Hati bersih, ya Yesus memberi, ku rindu sekarang menjadi orang yang suci, kata kemenangan iman. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kriteria orang yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan dan juga bisa mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya? Dikatakan orang yang murni hatinya. Sebagai orang yang kudus harus murni hati kita. Murni artinya dapat diaplikasikan sebagai motivasi yang benar. Tidak ada unsur-unsur dan tidak ada motivasi lain. Murni. Umpamanya saya murni melayani Tuhan. Kalau kita ambil komitmen, saya murni melayani Tuhan, tidak neko-neko gitu ya. Kalau murni melayani Tuhan artinya apapun kata orang, apapun masalah yang kita hadapi, kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani manusia, sedikit sentilan, saya sudah capek-capek melayani, kok begitu caranya. Akhirnya sudah mulai mundur. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita murni dengan motivasi yang benar, apapun pasti kita kerjakan dengan baik. Karena motivasi dan hatinya memang murni. Artinya tidak ada unsur apa-apa dan melayani Tuhan. Dan itu akan terpancar dan juga teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasi pelayanan kita itu akan menentukan. Dengan bagaimana kita, apakah kita murni hatinya atau tidak. Apa kata Amsal 4 ayat 23, saya tidak tampilkan, saya akan membaca, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati kita. Kalau sudah hati sudah terluka, kata orang, susah untuk mengobatinya. Kalau luka di tangan bisa ambil plester, bisa ambil betadin, bisa diobati. Kalau hati yang luka, susah untuk disambung lagi. Kalau dia akan disambung, tentu akan selalu berbekas. Dan dia selalu merasakan, dan itu akan mungkin menjadi tolak ukurnya untuk menilai seseorang.
Contohnya dalam hubungan keluarga suami istri. Kalau dia sudah terluka oleh suami dan istrinya oleh karena sesuatu, dan hal itu akan terekam dalam hidupnya dan dia akan menjas dia akan menilai suaminya, istrinya akan begitu. Umpamanya mungkin dia keliru, mungkin salah melangkah dan bermain di luar lah gitu kan, sudah pulang malam, akhirnya ketahuan. Sesudah itu dia sadar, maaf saya keliru dan saya salah. Kemudian dia akan keluar berikutnya, mungkin ada pekerjaan, ada sesuatu hal yang dia kerjakan tidak sempat pulang, lalu dia akan menilai, oh dia ini pasti kayak yang kemarin. Artinya itu yang akan timbul, dia akan merekam itu dalam hidupnya, dan segala sesuatu itu akan membuat dia akhirnya trauma dengan hal itu. Nah oleh karena itu, hati-hati dengan hati kita, jangan sampai terluka. Apalagi dengan sebagai seorang anak, supaya orang tua mempercayakan kita. Kalau kita memang pekerjaan tugas kita harus menuntut kita untuk pulang malam, jangan sia-siakan kepercayaan. Kalau sudah mulai ketahuan, lalu dia akan katakan, kamu di mana? Lalu dia akan telepon sana sini untuk mencari tahu kamu akan di mana. Kalau kamu bilang kamu kerja, dia akan telepon di tempat kerjanya. Lalu kita katakan, ngapain sih mama telepon-telepon ke tempat kerja saya, bikin malu aja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kurang percaya. Mungkin juga suami istri sampai mungkin ya teman baiknya akan telepon, loh suami saya ada situ enggak? Loh suaminya situ kok tanyanya sama saya, kan gitu jadinya, kita jadi tidak enak gitu ya. Ada istri saya di sana enggak? Loh istri di situ kok suruh saya carinya, kan begitu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang membuat orang menilai kita demikian. Oleh karena itu kita harus belajar menjaga hati kita dan jangan sampai terluka. Kalau sudah terluka, harus kita punya integritas pembuktian diri. Ya ini yang penting. Karena manusia memang memorinya sangat baik. Kalau memori handphone bisa error, mungkin kalau sudah salah di-delete sudah hilang. Tapi kalau memorinya kita ini waktu kita anak-anak kita masih ingat dulu saya itu waktu umur 5 tahun saya dicubit mama saya akan jalan di ini dan sebagainya. Kita selalu ingat. Sehingga orang yang melukai hati kita, kita katakan, saya enggak mau ingat. Tapi kalau kita melihat mukanya, oh siapa dia? Dia itu yang dulu itu, yang pernah. Oleh karena itu jangan sampai memori orang melihat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Itulah manusia. Dia akan selalu ingat yang tidak baiknya. Yang baiknya dia lupakan. Belajarlah untuk mengingat hal yang baik-baik. Makanya orang katakan supaya tidak sakit hati kita harus belajar. Oh orang itu baik sama saya. Oh orang itu lakukan ini dan sebagainya. Tapi kalau saudara ingat jelek-jeleknya, saudara tidak akan bisa tidur. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya? Kenapa? Ya kalau kenapa Anda akan selesai. Tapi kalau kita katakan dia baik, dia luar biasa, lalu kita tertidur bilang, oh kita mengingatkan dia bahwa dia baik dan dia baik. Belajar. Di sini dikatakan orang yang kudus itu adalah orang yang murni hatinya. Kita harus mempertahankan integritas kita supaya murni hati kita. Yang berikutnya, apa kriteria orang yang kudus berdasarkan Mazmur 24 ayat 4 ini? Kita baca 1, 2, 3. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, tipu-tipu sedikit enggak apa-apa katanya. Ya namanya tipu sedikit besar tetap penipuan. Hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penipuan artinya perbuatan, perkataan yang tidak jujur. Itu berbohong dengan maksud mungkin untuk mempertahankan dirinya ataupun untuk memperoleh sesuatu keuntungan. Caranya. Kalau sudah belajar menipu, kalau sudah belajar berbohong itu, kata orang, akan beranak-anak bohongnya gitu.
Tadi dia mau kalau orang Gorontalo bilang dia berakal ya. Kalau dia mengakali seseorang, nanti supaya tidak ketahuan akalnya itu, dia akan menciptakan sesuatu lagi untuk mendukungnya. Mungkin dia janjian, mungkin ada keuangan di dalam rumah. Dia tidak jujur memberikan kepada keluarganya. Lalu tanya nanti, uang kita habisnya kemana? Ya kan beli makanan kita, tanya, makanannya mana? Kan yang dimakan tadi, apa yang dimakan? Akhirnya banyak sesuatu hal yang untuk menutupinya. Supaya saudara tidak banyak bohongnya, harus jujurlah dengan dirimu. Sakit berkata jujur, tapi kalau apabila kita jujur dengan diri kita, ada kejujurannya, tentu hal itu akan menolong. Saya menggambarkannya dengan gambar yang di depan ini. Orangnya baik di depan kita, tapi di belakang, awas ini adalah berbisa, bercabang lidahnya. Bisa berbuat sesuatu dengan kita, hati-hati. Jangan mudah percaya, tapi belajar. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Banyak hal cara, banyak hal yang orang kerjakan. Dan orang Kristen yang hidup kudus itu adalah tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saya tidak banyak menjelaskan akan hal ini dan kita bisa tahu penipuan, strategi dan caranya. Dan yang kita harus lakukan adalah jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Kalau kita sudah terjerumus di dalamnya, akan banyak hal yang bisa terjadi. Dan kita membawa orang-orang untuk mendukung hal yang bisa kita lakukan. Untuk meyakinkan orang. Bisa-bisa dia juga bisa membawa nama Tuhan bersumpah. Tidak percaya, mau saya bersumpah atas Alkitab, atas apa, dengan cara bagaimana? Bodoh amat gitu ya. Karena ya namanya penipu. Kalau kita melakukan hal ini dikatakan, ya kita tidak bisa naik ke atas gunungnya Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Sebab Tuhan kita itu kudus. Tuhan ingin kita sebagai pengikut-pengikutnya menjadi orang yang kudus. Jadi sebagai orang kudus, kita harus memutuskan dalam kehidupan kita bahwa kita harus jujur tentang diri kita. Dan kita memang orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau memang tidak ada, jangan kita mengada-adakan. Kalau kita mengada-adakan, saya ini anak tentara loh. Akhirnya kita cari-cari orang, siapa tentara yang saya bisa ini ya, deketin ya. Umpamanya kita ditilang, saya ini anak jenderal. Jenderal apa ini? Ya, kita cari dukungan kan. Kita telepon orang sana sini, nanti bilang, ini jenderalnya. Jenderal apa nih? Tanya aja sendiri kan, jadi bingung. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar. Punya integritas. Tidak ada salahnya. Kalau kita jujur tentang diri kita. Kita lihat orang yang berdoa kepada Tuhan. Dia jujur tentang dirinya. Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Saya orang yang berdosa. Tapi yang satu katakan, saya tidak seperti orang itu. Dia berdosa, dia banyak sekali perbuatannya yang tidak baik. Tapi Tuhan katakan, siapa yang Tuhan terima? Orang yang terbuka, jujur hatinya. Kalau kita selalu menutup dan selalu menipu, dan orang katakan kayak Bung Lon nanti, tidak akan selesai-selesai persoalannya. Karena ya kita punya pribadi dua. Nah, kalau kita tetap jujur tentang diri kita, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Siapapun kita, apapun keadaan kita. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Paulus, kejahatannya begitu banyak dan membunuh orang. Tapi Tuhan menangkap dia sadar akan hal itu. Yang penting kita berserah penuh kepada Tuhan dan jujur tentang diri kita. Dan yang terakhir. 1, 2 yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Tidak bersumpah palsu. Tadi saya sudah ingatkan bahwa tidak bersumpah palsu. Apalagi membawa nama Tuhan.
Mengapa itu bisa terjadi? Untuk menutupi penipuan dan kebohongannya. Gampang sekali bersumpah. Gampang sekali menyebutkan nama Tuhan. Apalagi nama Alkitab. Apa Keluaran mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau zaman dulu, dalam perjanjian lama, untuk menulis namanya Tuhan juga pulpennya itu harus dibakar dan dicuci. Supaya tetap bersih, menjaga kekudusan. Kalau seperti zaman dulu, berbuat salah langsung lewat. Kira-kira ada berapa orang yang bisa bertahan? Yang bisa hidup? Kenapa? Kita penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepura-puraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap ada di gunungnya Tuhan, berdiri di tempat kudusnya Tuhan, kita harus, di sini dikatakan tidak bersumpah palsu. Artinya di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bersumpah palsu dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dan berbicara hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang harus kita sampaikan adalah apa kata firman Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai kriteria kita sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa menilai siapakah diri kita. Kita tidak perlu untuk menilai orang lain. Belajarlah untuk menilai diri sendiri, apakah kita orang yang bersih tangannya, apakah kita orang yang murni hatinya, apakah tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan ataupun bersumpah palsu. Biarlah kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang bulan September ini mengingatkan kami tentang orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami tidak perlu bimbang dan takut karena Tuhan bersama dengan kami. Kami harus menjadi kuat karena kami punya mendasar, karena Allah kami adalah kuat. Dan juga kami harus menjadi orang yang bijaksana. Dan hari ini kami diingatkan supaya kami dapat menjadi orang yang kudus. Karena Allah kami kudus dan kami harus menjadi orang-orang yang kudus. Dalam segala kehidupan kami, perbuatan kami, tutur kata kami, sehingga kami dapat menjadi teladan iman. Dan melaluinya Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak jemaat diberkati? Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi lagu dengan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Dan tangan
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan yang kedua kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan dengan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Kau masih setia Tuhan menemani kami sampai pada saat ini Bapa. Kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh datang untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan apa yang menjadi pelajaran hari ini Tuhan, ini sungguh-sungguh membuat kami tergerak Tuhan untuk menjadi kudus seperti Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang kudus Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan melayakkan kami dan menguduskan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami boleh berikan ini Tuhan, menjadi yang terbaik. Dan untuk membantu pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kiranya juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Bila kiranya Tuhan kami boleh lebih lagi memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk mempersembahkan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi ini juga kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Yang kami duduki Tuhan. Dan yang boleh dipimpin oleh pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Mahrum. Amin. Kami berdoa untuk kedua pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kekuatan Tuhan dalam mengelola pemerintahan ini supaya tetap berjalan dengan baik ya Allah. Khususnya Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona ini Tuhan yang melanda Indonesia ya Bapa, dengan kekuatan yang kami miliki Tuhan, kami tidak sanggup berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan melawat bangsa kami ini Tuhan. Engkau akan memakai pemerintahan ini Tuhan untuk membangun atau untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, bahkan sampai pada menteri-menteri dan tingkat RT RW di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh semuanya taat akan pemerintahan yang ada Tuhan, menjalani protokol kesehatan Tuhan, supaya penyebaran ini tidak semakin meluas ya Allah. Kami berdoa juga Tuhan buat para tim medis ya Allah yang sudah bekerja dengan berlelah Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, ketika mereka boleh merawat pasien-pasien corona ya Allah. Kami berdoa segala alat-alat yang mereka gunakan, biarlah itu berfungsi dengan baik Tuhan. Dan biarlah kiranya penyaluran APD Tuhan dari anak-anak Tuhan, biarlah itu semakin Tuhan pakai lagi ya Allah. Tuhan Yesus akan cukupkan semuanya Tuhan. Kami berdoa juga buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Bila kiranya melalui pemerintahan yang ada, semuanya boleh dikelola dengan baik Tuhan. Pemasukan-pemasukan yang ada juga boleh dikelola dengan baik Tuhan. Penyaluran-penyaluran bantuan itu boleh tepat sasaran kepada orang yang membutuhkannya ya Allah. Kami berserah kepadamu Tuhan, bahwa pemerintahan ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya satu waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa kami dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan bangsa ini ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk khususnya yang ada di Papua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk satu hamba Tuhan yang boleh mengalami kematian yang tidak wajar ya Bapak. Kami berdoa biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok ini khususnya di Papua, Tuhan akan membungkus mereka, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk melayani Engkau, supaya Injil boleh tersebar di daerah Papua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk di beberapa daerah ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau akan menjaga keamanan melalui pemerintahan yang ada, melalui aparat-aparat yang ada di dalam Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengadakan semua pencobaan ini bukan dengan karena kami kuat Tuhan, tapi Engkau akan memberikan kami kekuatan ya Allah untuk melewati semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan, jemaat kami kecil Tuhan, keberadaan kami kecil ya Bapa. Tapi kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau di tempat ini Bapa. Dengan seberapa kami yang ada Tuhan, kami boleh terus fokus untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan,
untuk gembala kami di tempat ini bersama keluarga ya Allah. Bila kiranya Tuhan yang akan memakai mereka Tuhan dalam pelayanan di tempat ini semakin heran lagi Tuhan. Memberkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka ya Allah. Mencukupkan segala kebutuhannya juga ya Allah. Dan Engkau akan berikan kesehatan supaya mereka boleh tetap terus melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga ya Allah untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini Bapa. Kami adalah jemaat-jemaat yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan, supaya setiap kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Allah. Kami boleh semakin kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami Tuhan. Dan kami semakin berbuah Tuhan. Kami boleh membawa berkat buat orang lain juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Theo ya Allah, yang saat ini tidak bisa hadir karena ada penyakit yang ada di dalam bagian tubuhnya Tuhan. Kami mau satu hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ada kesembuhan yang terjadi buat Bapak Theo. Kami berdoa juga Tuhan, buat pengobatan-pengobatan yang dia jalani Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu, tim dokter, pengobatan, atau obat-obat yang dia konsumsi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan ya Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan. Untuk saudari kami Gaby Tuhan yang mengalami juga sakit Tuhan. Kami percaya Bapak ada mujizat yang akan terjadi buat Gaby Tuhan. Saat ini Tuhan melawat dia dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya Tuhan. Engkau akan menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit ya Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan. Untuk mama dari Nobel Tuhan, kami berserah kepadamu ya Allah. Untuk sakit yang boleh dia alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga saat ini sedang menjamah bagian tubuhnya yang sakit Tuhan. Dan kami mengimani ada kesembuhan yang daripadamu ya Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Tri Mariono yang saat ini juga dalam tahap pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus juga sedang memberikan tahap kesembuhan yang total daripadamu ya Allah. Berkati dia dalam proses pengobatannya ya Bapak. Dan waktu untuk pengobatan selanjutnya Tuhan kami serahkan kepadamu supaya semuanya dilancarkan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah-ibadah di tempat ini Tuhan, yang boleh berlangsung Tuhan. Ibadah tatap muka Tuhan kami berserah kepadamu ya Allah. Biarlah setiap kami Tuhan, khususnya di lingkungan ini boleh mengizinkan kami tetap beribadah secara tatap muka Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat diri kami sendiri supaya setiap kami boleh mengerti Tuhan arti kesehatan bagi kami ya Allah. Setiap kami boleh mengikuti protokol kesehatan sehingga kami boleh beribadah terus di tempat ini ya Bapak. Jauhkan kami semuanya dari virus-virus yang ada di dalam bumi ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh tetap dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami naikkan ini sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia dalam penantian dari jawaban-jawaban dari doa kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, doa ini kami mau tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan lagu Jalanmu Nggak Terselami. Oleh setiap pikiran kita, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita belum selesai. Karya Tuhan masih bekerja. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Katakan namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga
kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, jalan kita selalu. Jalan-Mu tak terselami. Benar Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Hari kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, saudara kita boleh bangkit berdiri. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan nyanyi dari awal dengan katakan, tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Benar Tuhan. Katakan, thank you Tuhan. Terima kasih besar bagi Kau begitu besar Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu, katakan nyata, nyata di dalam hidupku. Angkat tangan kanan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Memang benar ya Bapa, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami membuat segala sesuatunya indah dan penuh dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib dan dahsyat. Kami bersyukur pada hari ini boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan anak Tuhan di gereja ini, mengagungkan, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah membuka mulut kami untuk menaikkan semua puji-pujian kami dan juga menaikkan setiap doa syafaat kami, serta memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup kudus, karena Allah yang memanggil kami adalah Allah yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah kami, saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami sepanjang sepekan ini. Hamba mau berdoa, apapun profesi kami, apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil, karena kami senantiasa berharap dan berserah kepadamu Tuhan.
dan senantiasa berharap dan menyerahkan seluruh hidup kami supaya Tuhan dapat memulihkan dan meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan dengan satu keyakinan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan berikan kami pengharapan yang daripada Tuhan, sehingga kami hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Terpujilah Tuhan Allah kami, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allah sumber dunia, seluruh makhluk puji-Mu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.